kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 3 Cisco CCNA part 1, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Pertama, kita akan mencoba meremote device Cisco. Nah, pada perangkat Cisco terdapat port serial console. Port serial ini digunakan untuk menerima device menggunakan kabel serial konsol seperti ini ya teman-teman. Agar lebih paham, langsung saja kita coba praktikkan di Cisco paket tracker. Kita membuat topologi awalnya terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan switch. Dan kita bisa tambahkan PC. Seperti ini. Lalu kita hubungkan dengan kabel serial konsol. Pada switch, kita pilih yang konsol. Lalu pada PC, kita akan pilih yang RS232 ya teman-teman. Seperti ini. Nah teman-teman, sebenarnya konfigurasi switch bisa saja langsung menggunakan CLI. Seperti ini. Tapi kali ini kita akan meremote switch menggunakan PC. Jadi tidak langsung konfigurasi langsung dari switchnya ya teman-teman. Di sini kita bisa klik pada PC. Kita bisa masuk pada menu desktop, pilih terminal. Lalu kita bisa klik OK. Setelah itu kita sudah berhasil meremote switch melalui PC. Nah di sini akan muncul switch ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil masuk ke CLI switch dan bisa melakukan konfigurasi melalui terminal PC. Kita bisa close saja. Selanjutnya kita bisa masuk ke switch lalu pilih CLI. Ini kalian bisa lihat terdapat tulisan switch dan tanda lebih dari. Nah ini dinamakan multi user ya teman-teman. Artinya kita berada di multi user. Di mode ini akses kita itu masih terbatas. Nah lalu agar akses tidak terbatas, kita bisa masuk ke privilege mode dengan perintah enable atau bisa disingkat dengan IN ya teman-teman. Seperti ini. Maka tandanya itu berubah menjadi tanda pagar. Di mode ini kita bisa menggunakan berbagai macam perintah. Untuk melihat daftar perintah, kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah kalian bisa lihat di sini itu sudah ada tulisan more. Nah yang berarti artinya lainnya. Kita bisa tekan spasi untuk melihat perintah lainnya. Mode enable ini bisa diibaratkan seperti root pada sistem Linux Debian ya teman-teman. Selanjutnya, untuk melakukan konfigurasi, kita harus masuk ke global configuration dengan mode perintah. Ini kita bisa ketikkan conft atau konfigur terminal ya teman-teman. Di sini bisa disingkat conft. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Di sinilah kita bisa melakukan berbagai konfigurasi Cisco. Untuk keluar, kalian bisa menggunakan exit atau disingkat EX seperti ini. Nah, ini dia sudah bisa keluar. Nah, ini dia sudah kembali ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas service password encryption. Biasanya saat masuk ke enable kita itu tidak dimintai password. Sekarang kita akan mencoba membuat password saat masuk ke enable mode. Nah, untuk langkahnya kita bisa masuk ke enable. Lalu masuk conft ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa tambahkan password dengan perintah enable password. Kita akan menggunakan 1 sampai 5 seperti ini. Kalau sudah, kita bisa coba exit. Kita coba exit lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke enable. Nah, ini dia sudah dimintai password. Kita masukkan password lagi. Nah, di sini passwordnya itu tidak terlihat saat diketik ya teman-teman. Cukup ketikkan lalu kalian bisa tekan enter. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk. Lalu kita coba mengecek passwordnya dengan perintah show run. Nah, di sini ada tulisan enable password 1 sampai 5 yang tadi. Nah, tetapi ini tuh passwordnya terlihat jelas sehingga tidak aman. Jika ada orang di sebelah kita, mereka bisa melihat password tersebut. Sekarang kita akan coba cari cara yang lebih aman, yaitu enable secret. Kita bisa masuk ke conft. Lalu kita bisa ketikkan enable secret. Saya menggunakan yang sama 1 sampai 5. Lalu kita bisa keluar dengan exit. Di sini kita bisa masuk ke enable lagi. Nah, lalu kita isikan password yang tadi 1 sampai 5. Lalu kita bisa cek lagi dengan show run. Nah, sekarang kalian bisa lihat bahwa enable secret itu tulisannya berubah menjadi sebuah kode ya teman-teman. Sedangkan yang enable password masih terlihat jelas. Nah, jadi enable secret itu jauh lebih aman daripada enable password. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara enable password juga berubah menjadi kode seperti enable secret? Caranya kalian bisa ketikkan conft. Lalu kita ketikkan service password strip encryption seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa exit.
Lalu kita bisa ketikkan show run. Nah, sekarang enable passwordnya juga sudah berubah menjadi sebuah kode ya teman-teman. Namun perlu diketahui bahwa service password encryption itu masih bisa decrypt. Nah, dia juga bisa dibuka lewat browser dengan kata kunci Cisco password decrypt ya teman-teman. Jadi enable script itu tetap paling aman. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP di router, tapi di sini saya akan hapus topologinya terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa tambahkan switch. Lalu kita juga akan tambahkan router. Dan kita akan tambahkan 3 PC ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa hubungan dengan kabel automatic. Nah, jadi untuk kelompok ini itu blok subnetnya itu adalah sama, sedangkan yang ini tuh beda karena networknya itu berbeda, tidak bisa saling ping atau saling berkomunikasi, sehingga kita perlu menambahkan router. Selanjutnya kita akan membuat node untuk IP address-nya. Ini saya sudah menambahkan node untuk IP address yang akan kita gunakan. Lalu saya juga akan menjelaskan topologinya nih. Nah, si router kan memiliki 2 jalur. Yang ini, yang FA0/0 yang mengarah ke kelompok pertama, dan yang FA0/1 yang mengarah ke PC 3. Nah, di sini ada 10.10.10.0/24 dan 20.0 ini yang mewakili 20.1. Nah, kalau 10.0 ini yang mewakili 10.1, 10.2 dan 10.3. Nah, itu kan antara kelompok 1 dan yang ini kan berbeda network nih. Jadi dia itu membutuhkan router ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa masuk ke routernya. Kita pilih ke CLI. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu ke config. Lalu kita bisa ketikkan interface FA0/0 dulu, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kan interface FA/0 yang mengarah ke sini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa masukkan IP address 10.10.1 yang mewakili ini. Lalu di sini itu kita tidak menggunakan slice karena dia tidak bisa, sehingga kita akan menggunakan subnet masknya. Net masknya itu 255.255.255.0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Selanjutnya, di sini kan kabelnya itu masih berwarna merah. Nah, untuk berubah menjadi hijau, kita bisa kasih perintah no shutdown atau bisa disingkat dengan no sh. Seperti ini. Nah, di sini sudah hijau. Kita bisa melakukan yang FA0/1 juga. Kita bisa keluar dengan exit. Lalu kita bisa masuk ke interface. FA0/1 seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan IP ADR. Lalu kita bisa ketikkan 20.20.20.1. Lalu masukkan subnet masknya itu sama 255.255.255.0. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ketikkan no sh. Nah, di sini kabelnya sudah berwarna hijau. Nah, di router kan
tadi kita sudah konfigurasi. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya. Kita bisa masuk ke PC 1, pilih desktop, pilih configuration. Kita bisa masukkan IP yang ada di node 10.10.10.2. Subnet busnya itu 255.255.0 seperti ini. Lalu untuk default gateway-nya kita bisa kasih 10.10.10.1 karena dia berada di kelompok 1 ya teman-teman. Lalu pada PC 2 10.10.10.3. Lalu kita kasih default gateway-nya seperti ini. Lalu pada PC 3, nah PC 3 akan berbeda, jadi dia menggunakan yang 20. Lalu untuk default gateway-nya 20.1 seperti ini. Nah, gateway adalah jalur agar device kita itu bisa saling berkomunikasi ke network lain melalui router. Lalu kita bisa masuk ke pengujian koneksi. Di sini kita bisa kasih kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini itu berhasil karena mereka ini masih berada dalam satu subnet. Kita akan coba yang berbeda subnet. Di sini pada PC 2 kita bisa masuk ke command prompt. Lalu kita bisa coba ping IP-nya PC 3. Di sini dia sudah TTL, yang berarti sudah berhasil. Kita juga akan coba yang menggunakan surat ya teman-teman, dari PC 2 ke PC 3. Nah, mereka juga sudah successful, yang berarti sudah berhasil. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai perbedaan exit dan end. Kita bisa masuk ke router, lalu CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable. Kita juga akan masuk ke interface FA0/0. Nah, jika kita pakai exit atau EX, dia itu akan keluar satu level. Jadi masih berada pada config. Sedangkan jika end, kita bisa masuk ke interface lagi. Kita coba menggunakan end. Nah, dia itu kembali ke privilege mode ya teman-teman. Sekian pada pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.